Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Farid Auladi dan juga tentunya Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah, sahabat-sahabat spiritual journey ya yang senantiasa hadir di Sabtu pagi ini. Ini mohon izin sinyal saya sepertinya lagi naik turun ini Pak Farid, jadi dari tadi nunggu stabil. Suaranya ada bergema-gema di sana Enggak, Pak Farid? Enggak ya? normal. Oke. Karena di saya suka ada muncul-muncul suara saya sendiri gitu. Oke. Baiklah, kita mulai saja ya. Bismillah, mudah-mudahan dilancarkan semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat pagi tentunya yang terhormat Pak Farid, terima kasih sudah hadir di Sabtu pagi ini untuk membersamai kita semua, dan tentunya Bapak Ibu para pembelajar ya, para penjemput ilmu Allah yang mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan ya untuk bisa selalu menjemput ilmunya, untuk bisa terus meningkatkan dan memperbaiki sehingga mudah-mudahan Allah semakin meridhoi kita semua. Amin amin amin. Salawat dan salam tentunya kita sanjungan kepada junjungan kita Nabi besar para keluarganya dan juga para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua nanti juga mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Ya, alhamdulillah ya, ini kedua kalinya kita mengadakan kajian spiritual journey di tahun 2022 ini ya. Ini dengan mohon izin dengan tampilan baru ya, biar lebih segar. Tahun baru biar lebih segar, jadi ada tampilan baru. Mudah-mudahan ini tandanya kita masih bisa terus melanjutkan ya, karena tentunya ilmu Allah ini luas sekali ya, dan tentunya tidak ada batasan umur sampai kapan kita bisa belajar tentang ini gitu ya, karena ternyata ilmu Allah luas sekali. Setiap minggu kita selalu mendapatkan hal-hal baru yang mungkin kita ingat dulu ya, sudah nggak ingat lagi sekarang, atau mungkin kita baru tahu. Jadi tentu saja ini adalah hal yang baik buat kita apabila kita bisa terus menyempatkan diri paling tidak di dalam seminggu setelah rutinitas ya, Senin sampai Jumat yang luar biasa, kita terima kasih Coach Nana ya, kita bisa kembali masuk ke gua keajaiban, kita recharge lagi ilmu kita, emosi kita ya. Biasanya itu kalau urusan kerjaan, urusan rumah ya, urusan anak, kadang-kadang ya ibu-ibu ya, itu bikin spiritual meter kita wah cepat begini ya. Nah, ini kita mulai berusaha untuk ngalem lagi ya, ngalem lagi. Bismillah. Baik, ini alhamdulillah di Zoom meeting sudah 57 orang. Terima kasih tadi Bu Leli ya, sudah standby dari jam berapa, luar biasa Bu Leli, salam sehat semuanya. Coach Nana juga nih dari Bintan, Ibu Zuraida, Ibu Winarni ya, Pak Arif, Fatullah, Bu Nurkaya dari Tarakan, siapa kila ya Bunda, mudah-mudahan dari kajian ini kecas nih ya energinya sehingga cepat sehat kembali. Kemudian Pak Farid tentu saja, Ibu Eni, Ibu Wasni ya, Ibu Mega, Bu Cut dari Sabang, Masya Allah, Bu Sumiati, Alhamdulillah, Bu Siti Mariam ya, Mbak Yuli, Alhamdulillah, Ibu Rusni ya, luar biasa, Bu Tati juga, Alhamdulillah, Bu Dwi, Mulyani, Bu Vivi Rais, wah lagi Fi Amanillah ya, Fi Amanillah Bunda. Kemudian Bu Hunaifah, Alhamdulillah, Bu Tati, Pak Wawan ya, luar biasa dan bertambah terus. Mudah-mudahan semakin banyak yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di sini, dan juga sudah ada di Facebook ya. Nanti biasanya Facebook Pak Farid yang akan menyapa-nyapa ya, biar nggak double-double. Kita mempersingkat waktu. Dan hari ini kita temanya adalah betulkah hasil mengkhianati ikhtiar. Nah, ini juga biasanya kita mendengar judul ini yang kebalikannya ya, ikhtiar tidak mengkhianati hasil gitu ya, tapi emang Pak Falis sukanya bikin kita penasaran. Nah, kita mau tahu nih apa nanti isi kajiannya, tapi seperti biasa di awal sesi ini
Kita akan dibuka dulu, Pak Farid akan membuka dengan doa, mudah-mudahan semakin membawa keberkahan majelis ilmu ini dan juga semakin membawa manfaat buat kita semua. Dan tentunya nanti akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah masuk di pekan sebelumnya. Jadi Bapak Ibu mungkin ada yang baru bergabung, kalau ada pertanyaan silahkan bisa tuliskan di kolom chat Zoom atau di kolom chat Facebook, atau boleh juga langsung WA ke kami di 0812-1139-1230. Medan hadir. Terima kasih. Horas, Pak Wawan. Baik, kalau gitu, Pak Farid untuk mempersingkat waktu, silakan untuk membukanya dengan doa buat kita semua. Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih, Mbak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan, miliaran, triliunan kenikmatan yang tiada terhingga, tiada terbatas, tidak pernah habis ya. Selalu ada untuk kita dan kita saja yang kadang-kadang tidak menyadari betapa karunia Allah, betapa rezeki dari Allah, betapa nikmat dari Allah itu berbatas langit. Shalawat serta salam senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, keluarganya, dan tentunya kita sebagai umatnya di akhir zaman. Dan senantiasa kita berharap semoga Allah memberikan izin, semoga Allah memasukkan kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat dari Allah, dari Muhammad Rasulullah SAW. Baik Bapak Ibu, hadirin teman-teman, hadirin kakak adik rahimakumullah, Pak Tatang ini senior saya, bos saya, selamat datang lagi Pak. Dan Masya Allah, semoga sehat selalu ya Pak Tatang. Di Facebook ini sudah ada 33 orang ini, Masya Allah, luar biasa. Ada Ibu Nari, ada Ibu Reni, Ibu Lidiana Iswarnita, Ibu Triani, ya. Ada Ibu Raskia Akila Humaira, ada Ibu Dewi Puspita, Ibu Novita Andriani, Diajeng Vivi, Ibu Yeti Aslindah, Ibu Alfi, SBMR, Ibu Ekowati, Pak Wahyu Hidayat, Ibu Novita, Ibu Zara, Ibu Siti Kopinatun, Lipi Taruna, Ibu Roro, Ibu Zara, Ibu Haryati, wah Masya Allah, Ibu Komsatun juga dari Singapura ya, yang senantiasa selalu hadir ya, setia dengan acara ini, Ibu Ririn Andriani dan Pak Fendi. Terima kasih banyak. Tidak bisa sebutkan satu persatu, mohon maaf karena kita juga dibatasi dengan waktu. Bapak Ibu hadirin, teman-teman, kakak adik rahimakumullah, seperti biasa mari kita buka acara ini dengan pembacaan doa. Kita berharap kepada Allah, kita meminta kepada Allah semoga apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini memberikan manfaat, memberikan rahmat bagi kita dan mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita buka dengan pembacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Rabb, bagi semua orang yang hadir dalam kajian ini beserta keluarga besarnya, limpahkanlah nikmat sehat kepada mereka ya Allah, luaskan rezeki mereka ya Allah, sempurnakan kebaikan mereka ya Allah, berkahi usia mereka ya Allah, dan mudahkan segala urusannya. Bahagiakan dan muliakanlah hidup mereka ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Ajari kami hal-hal yang membuat kami semakin mendekat kepadamu. Berikan kami kemudahan dalam belajar ya Allah. Berikan kami kemudahan dalam menerima ilmu dan kebaikan-Mu ya Allah, sehingga kami semakin dekat dengan rahmat dan ridho-Mu. Bapak Ibu hadirin teman-teman, kakak adik rahimakumullah, kita juga mari berdoa
untuk kita semua. Barangkali ada di antara kita yang sedang diberikan nikmat tidak sehat, ya, diberikan nikmat ujian oleh Allah supaya kita juga tentu mendekat kepadanya. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan manusia, hilangkanlah penyakit mereka ya Allah. Berikanlah kesembuhan karena Engkau adalah Maha Penyembuh. Tiada yang dapat menyembuhkan penyakit kecuali Engkau dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain. Ya Allah, ya Rob, jadikanlah sabar serta sholat sebagai obat untuk penyembuhannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak dan Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kita mulai masuk ke testimoni dan pertanyaan. Yang pertama ini dari Ibu Sujinah, ya, testimoni. Assalamualaikum Mbak Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair atas ilmunya yang luar biasa, ya, di mana kajian ini materinya disampaikan begitu detail. Saya sudah lama mengikuti dengan Preda Channel ini dan beberapa saat berhenti, entah karena apa saya juga kurang ingat. Namun hati ini selalu ada yang menarik untuk mengikuti kembali hingga sampai saat ini kalau misalnya nggak ikut sekali saja ada sesuatu yang terasa hilang. Waktu itu saya juga belum kenal Mbak Anggi dan flyer itu juga nggak tahu dari mana, nggak tahu dari siapa. Yang jelas saya itu kalau mendengarkan itu enak dan mudah diterima. Bagi saya yang masih fakir ilmu dan masih banyak belajar sampai akhir hayat. Semoga dengan mengikuti Preda Channel setiap pekannya semakin mendekat kepada Allah serta menjadi amal jariah di yaumil akhir buat Pak Farid dan Mbak Anggi. Semoga senantiasa diberikan kesehatan yang prima. Amin, amin, Allahumma amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ibu Sujinah, ya, jika memang mendapatkan manfaat dari apa yang kita lakukan setiap Sabtu pagi ini. Paling tidak minimal kita mendapatkan berkah, kita mendapatkan doa sama-sama. Minimal seperti itu, minimal mendapatkan keberkahan dari majelis-majelis ilmu yang seperti ini. Lalu yang kedua, ini ada testimoni tentang riyadoh sholat malam dari NN. Assalamualaikum Mbak, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau testimoni. Beberapa hari lalu saya komen di grup anti riba kalau saya punya amanah 15 juta harus dibayar bulan depan. Masya Allah, saya masuk ke Gua Keajaiban. Ini Gua Keajaiban itu kalau bagi teman-teman yang sudah mengamalkan ilmu maghrib rezeki adalah satu momen, satu kondisi, satu waktu atau satu tempat di mana kita itu hanya berdoa, meminta, memohon kepada Allah. Itu satu kesempatan yang kita tidak diganggu oleh aktivitas yang lainnya. Jadi kita benar-benar hanya berdua dengan Allah, ya, itu disebut dengan Gua Keajaiban. Terutama habis asar hari Jumat, 2 kali Jumat, Allah kasih keajaiban, ya. Tanggal 27 Desember masuk uang tukin. Tukin itu ASN, ya, tunjangan kinerja sebesar 18.600.000. Masya Allah, tabarakallah. Semoga bisa istiqomah sholat malam. Kalau nggak salah, ya, Mbak Anggi pernah komen saya masuk ke Gua Keajaiban. Makasih, ya Allah, terima kasih. Ini adalah testimoni riyadoh sholat malam. Jadi beliau ini mengamalkan sholat malam selama 40 hari berturut-turut dan ternyata sebelum 40 hari sudah mendapatkan uang, ya, 18.600.000 untuk membayar amanahnya sebesar 15 juta yang mesti dibayar dalam waktu 1 bulan. Masya Allah, luar biasa. Yang berikutnya dari, sebentar ya, tiba-tiba hilang. Yang berikutnya dari Ibu Haryati, ya. Ibu Haryati Malang. Saya mau tanya Bunda, kemarin suami sempat ikut trading. Dalam sholat saya selalu berdoa, ya Allah, jika apa yang dikerjakan suami saya menjadi jalan tidak halalnya rezeki untuk kami, hentikan ya Allah.
Dalam waktu 2 hari, kalau enggak salah, uang 15 juta itu amblas. Padahal saya sudah kasih peringatan berkali-kali, jangan ya, jangan ikut-ikutan yang trading seperti itu. Mama takut tidak halal, nggak apa-apa, ada yang mengatakan halal kok, beliau bilangnya seperti itu. Kalau memang Allah nggak ridho dengan ini semua, semoga malam ini loss, biar bisa buat pelajaran, dan akhirnya loss juga Bunda. Apa ini berarti Allah cemburu dengan kita? Karena selama ini saya tidak pernah merasa kekurangan materi, walau kehidupan kita ini tidak mewah. Saya sangat bersyukur dengan keadaan yang seperti ini, tetapi pasangan saya kadang-kadang merasa masih kurang. Lalu hasil garpu talanya, Al-Jasiyah ayat 24, self-talk-nya. Seperti ini self-talk-nya. Ya Allah, hari ini suami saya ikut trading. Jika engkau tidak ridho, tolong hentikan ya Allah. Titipkan satu ayat yang bisa membuat hati ini tenang, karena rasa ketidakyakinan ya antara halal dan haram, karena hanya engkau yang mengetahui yang halal dan yang haram. Alhamdulillah, Mbak, uang yang kita miliki di bank itu habis, tidak tersisa. Masya Allah. Suami mulai panik, tapi saya santai saja. Ya mungkin inilah cara Allah menegur kita, agar kita tidak salah jalan. Insya Allah diganti Allah dengan rezeki yang halal. Alhamdulillah, tiba-tiba ada yang beli dagangan kami dengan jumlah yang lumayan besar. Masya Allah. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, ini adalah pertanyaan atau testimoni dari seseorang gitu ya, yang masih belum yakin tentang trading atau mungkin robot atau mungkin apapun itulah yang sekarang lagi ngetren, yang bikin banyak orang menjadi sultan baru gitu. Nah, lalu beliau mencoba untuk melakukan garpu tala, bertanya istikharah bil Quran, bertanya kepada Allah, keluarnya Al-Jasiyah ayat 24. Terjemahannya, dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati dan kita hidup, dan tidak ada yang akan membinasakan kita selain masa. Dan mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang itu, mereka tidak lain hanyalah menduga-duga saja. Masya Allah, ini ayat garpu talanya pas banget gitu ya dengan apa yang dirasakan oleh si ibu tadi, bahwa beliau tidak mau neko-neko dalam hidupnya, beliau ingin hidupnya biasa-biasa saja, santai-santai saja, apa adanya, tetapi apa yang terjadi ya, namanya pasangan kan belum tentu sejalan dengan kita juga, artinya memang ada hal-hal yang pada saat itu belum sejalan. Ternyata apa yang disampaikan oleh Allah melalui garpu talanya, ya sudah, hidup ini ya seperti ini, nggak usah macam-macam lah, kira-kira begitu. Barangkali Allah ingin menunjukkan itulah sifat orang-orang yang terlalu fokus dengan dunia, dengan materi. Akhirnya semuanya hanya diukur dengan materi semata-mata, seperti itu. Ya, jadi yuk kita hidup apa adanya, yuk kita hidup kembali kepada Allah, kepada cahaya Allah, kepada jalan Allah, dan betul-betul kita hanya menyerahkan kehidupan kita ini kepada Allah semata-mata, tidak kepada yang lain. Ikhtiar boleh, tetapi bagaimana cara ikhtiar nanti kita akan bahas ya. Nanti kita akan bahas. Yang terakhir ini sekaligus pertanyaan, sharing pertanyaan juga. Saya ketitipan pesan dari teman saya. Begini ceritanya. Pada saat ini beliau itu teman yang bertanya ini sedang ada hubungan khusus dengan seseorang. Padahal kalau dipikir apa sih? Kenapa sih melakukan itu? Ya mending perbaiki hubungan dalam rumah tangganya, ya kan Pak ya. Tapi seiring perjalanan waktu, setelah ketemu seseorang itu dia merasa nyaman saat ini, ya merasakan nyaman walaupun beresiko. Pertanyaannya, apakah kalau salah satu pihak sudah merasa nggak nyaman dalam banyak hal, boleh mengajukan talak? Padahal perbuatan itu kan sangat dibenci oleh Allah, walaupun itu dibolehkan. Apa ya jalan keluarnya gitu. Masya Allah. Ya, subhanallah. Sederhana saja, kepada siapapun itu, stop semua. Ya, tidak perlu kita melakukan yang seperti itu. Berhenti, stop, tidak perlu kita lanjutkan. Kenapa? Karena semuanya itu hanya kesenangan semu. Itu pun umurnya juga nggak akan panjang. Kesenangan semu. Kenikmatan semu, kenyamanan semu, nggak akan berumur panjang, percaya sama saya. Ya, tidak akan mungkin bisa mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya dengan cara-cara seperti itu. Berhenti, stop.
apapun yang terjadi, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya, minta ampun kepada Allah. Itu akan menjadi salah satu perisai rezeki kita. Itu salah satu yang akan membuat hidup kita menjadi tidak nyaman, tidak bahagia. Itu tuh hanya apa ya? Hanya ilusi gitu ya, hanya fata morgana atau apapun lah namanya. Realnya, faktanya tidak akan demikian ya. Lalu menggugat talak itu dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu, dan ini adalah solusi terakhir. Jangan sampai dikit-dikit talak, kemudian berpisah. Resiko yang mesti kita hitung, resiko yang mesti kita pertimbangkan. Jadi pada saat kapan si seorang istri boleh mengajukan talak? Pertama, jika suami tidak menyukai istri tetapi tidak mau menceraikannya. Boleh kita untuk mengajukan talak. Kemudian yang kedua, apabila si suami menganiaya istrinya, itu boleh mengajukan talak. Apabila si suami tidak menjalankan kewajiban agamanya, boleh mengajukan talak. Walaupun juga nanti prosesnya pasti tidak akan mudah, tidak akan dipermudah oleh siapa? Oleh pengadilan agama. Lalu suami tidak menafkahi istri secara sengaja, ya bukan karena alasan yang syar'i. Normal misalnya gitu kan, kemudian tidak ada halangan apapun, tetapi dia tidak menafkahi lahir dan batinnya, nah itu boleh kita untuk menggugat ya. Bukan karena alasan syar'i, bukan karena ya tidak sehat, bukan karena memang tidak mampu untuk bekerja, misalnya, tidak demikian. Lalu suami tidak jelas kabar dan keberadaannya, ini juga boleh kita untuk menggugat. Ada yang memberikan batasan, ya katakan berapa lama yang tidak jelas kabar dan keberadaannya. Ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, ya. Tetapi tentunya dengan kecanggihan teknologi komunikasi pada saat ini, kita akan lebih mudah untuk melacak di mana ya pasangan kita. Nah, itu jawaban yang kami berikan untuk sementara ini ya, Mbak Anggi. Mohon dibantu seperti biasa ya. 30 detik saya minta waktu untuk break. Silahkan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas jawabannya, pemaparannya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan tadi membantu ya buat kita semua juga sebagai pembelajaran, dan alhamdulillah tadi testimoni-testimoninya kuncinya memang di prakteknya ya, supaya bagaimana apa yang kita pelajari ini pelan-pelan apa yang kita bisa kita praktekkan, dan insya Allah pada saat kita niatkan untuk praktek untuk kebaikan gitu ya, insya Allah mudah-mudahan juga Allah mudahkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu, bagi nanti yang ada pertanyaan ya, silakan bisa tuliskan di kolom chat, dan juga apabila ada nanti pada saat kita mengikuti sesi materi ya, yaitu betulkah hasil mengkhianati ikhtiar, ini juga boleh nanti di tag ya, atau dituliskan komentarnya, sharing materinya, atau kata-kata yang makjleb ya, yang aha momennya, itu bisa dituliskan di Facebook atau IG Bapak Ibu, dan silakan boleh di tag ke kami, ke saya atau ke Pak Farid ya, atau ke Pradita Channel. Insya Allah nanti kita akan mulai nih ya memberikan free sesi coaching lagi ya. Ini kemarin belum, karena kebetulan juga kemarin saya lagi buru-buru gitu kan. Dan juga masih ada beberapa nih ya yang masih ada outstanding, belum sesi coaching dengan Pak Farid di acara Powerful Resolution ya. Insya Allah mudah-mudahan di minggu ini bisa kita tambahkan, selesaikan ya yang belum. Ini ada Pak Hari ya, Pak Hari sudah on cam nih ya, Pak Hari. Kemudian Ibu Dwi Ismayanti, Bu Sarnia, Bu Eni ya, Bu Iro, Ibu Nurkaya Tarakan, dan Pak Tatang tentunya. Baik, nama FB-nya Pak Farid, FB-nya Coach Farid ya. Kalau saya Anggi Pradita ya. Baik, kalau gitu kita akan lanjutkan ke sesi materi hari ini ya, yang tentunya nih sudah ada yang komen juga, Bunda Eneng nih ya, di grup ya, katanya wah temanya menarik nih, bikin penasaran katanya Pak Farid ya. Seperti biasa, mari kita dengarkan ya tema hari ini apa yang akan dijelaskan oleh Pak Farid. Pak Farid dipersilahkan. Ya, terima kasih, Mbak. Ini warna covernya, backgroundnya senada dengan warna baju gitu ya. Jadi tidak kelihatan kontras, nggak apa-apa ya, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah,
kita lanjutkan untuk materi di hari ini. Betulkah hasil mengkhianati ikhtiar? Biasanya kita selalu mendengar ada kalimat-kalimat atau ungkapan-ungkapan ikhtiar tidak akan pernah mengkhianati hasil, gitu kan? Atau hasil tidak pernah mengkhianati ikhtiar. Betulkah seperti itu? Mari kita luruskan ya. Mari kita luruskan pendapat-pendapat seperti itu supaya apa? Supaya kita bisa memiliki satu pemahaman yang lebih komprehensif ya. Pemahaman yang lebih menyeluruh tentang apa yang sesungguhnya terjadi dalam kehidupan kita. Nah, di dua pertemuan terakhir di akhir tahun 2021 saya mencoba mengajak teman-teman semua untuk sedikit merefleksikan kehidupan kita secara bernegara, bermasyarakat ya. Kemudian di pertemuan terakhir di awal tahun saya juga melanjutkan acara refleksi ya, refleksi awal tahun kalau boleh dikatakan ya, mengajak teman-teman semua untuk melihat bagaimana kondisi negara kita yang sesungguhnya. Cukup dua kali ya, akhir tahun dan awal tahun, lalu mulai hari ini kita kembali lagi ke dalam kehidupan sehari-hari kita, fakta kita sehari-hari, untuk apa? Untuk belajar bagaimana dalam kondisi yang apapun itu, kehidupan kita, kehidupan negara kita, masyarakat kita, ya kita tetap menjalani dengan cara yang sangat baik, menjalani dengan cara-caranya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai, teman-teman semua, Bapak Ibu, rekan-rekan hadirin kakak adik rahimakumullah. Ada fakta di lapangan, ada fakta dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya masih menggunakan kata yang tidak disiplin kata ya, Mbak dan teman-teman para pengamal MR lainnya, supaya teman-teman yang belum belajar MR bisa memahami dengan bahasa-bahasa yang sehari-hari lah, katakanlah demikian, seperti itu gitu ya. Oke. Mohon maaf sebentar, ini ada. Oke. Ada di dalam kehidupan sehari-hari faktanya seperti ini. Ada orang yang tidak sehat atau sakit berobat sembuh. Ini fakta. Ini banyak sekali. Ada orang yang sedang sakit atau sedang tidak sehat, bahasa disiplin katanya, lalu berobat, tidak sembuh, bahkan meninggal. Ada yang seperti itu. Banyak juga. Ada orang yang sakit atau tidak sehat, tetapi tidak berobat dan sembuh. Ada yang seperti itu. Ada orang yang sedang tidak sehat, tidak berobat, tapi tidak sembuh. Ada juga. Nah, ini adalah 4 fakta yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya hanya akan mengambil 2 contoh saja. Contoh yang paling mudah untuk kita sampaikan. Ada orang sakit, berobat, sembuh. Alhamdulillah. Ada orang sakit, berobat, tidak sembuh, bahkan meninggal. Ada yang seperti itu. Ada orang yang sakit, ya, tidak berobat, tapi sembuh. Nggak usah diapa-apain, tanpa berobat, tapi sembuh dengan sendirinya. Gitu. Ada juga orang yang sakit, ya, tidak berobat, tidak sembuh. Ini juga banyak. Gitu. Ini juga banyak. Inilah fakta yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan kita. Fakta yang terjadi di lapangan seperti itu. Nah, kita ambil contoh yang kedua. Ada orang berdagang. Saya ambil contoh yang paling mudah. Ada orang berdagang, kemudian berhasil, sukses, kaya raya. Ada orang yang berdagang, tidak sukses, bahkan bangkrut. Ada yang seperti itu. Ada orang yang tidak berdagang, tetapi sukses secara materi barangkali, dan dia kaya raya. Ada nggak? Ada yang seperti itu. Banyak kan? Banyak juga. Gitu. Banyak juga. Lalu ada juga orang yang tidak berdagang, tidak sukses. Oh sorry, ini yang terakhir keliru. Tidak dagang, tidak sukses, tetapi tidak kaya raya. Ada nggak? Ada. Banyak nggak? Banyak. Gitu. Banyak yang seperti ini. Nah, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini adalah sesuatu yang terjadi. Ini satu fakta yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengapa itu bisa terjadi? Kan pertanyaannya begitu ya. Mengapa itu bisa terjadi? Ada orang sakit, berobat, sembuh.
Ada orang sakit berobat tidak sembuh bahkan meninggal. Ada orang sakit tidak berobat tapi sembuh. Ada orang sakit tidak berobat tidak sembuh, ya pasti begitulah. Ya pasti begitu. Ada juga yang seperti itu. Lalu yang kedua contohnya, ada orang berdagang, berbisnis, sukses dan kaya raya. Ada juga orang yang berdagang tetapi tidak sukses, bahkan bangkrut. Bahkan bangkrut. Ada orang berdagang, tidak berdagang, sukses dan kaya raya. Ada juga orang yang tidak berdagang, tidak sukses dan tidak kaya raya. Inilah fakta yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu dari sini, dari kenyataan yang seperti ini, muncul satu pertanyaan. Ya, muncul satu pertanyaan, mengapa fakta itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Jika demikian, jika faktanya tadi ada empat kemungkinan, 4 possibility dalam satu kasus, ya, bisa kita mengatakan bahwa ternyata ikhtiar itu tidak menentukan hasil. Ada orang sakit berikhtiar sembuh. Ada orang sakit berikhtiar tidak sembuh bahkan meninggal. Ada orang sakit tidak berikhtiar tapi sembuh. Ada orang sakit tidak berikhtiar tidak sembuh. Kita lihat di situ. Berarti ikhtiar itu tidak menentukan hasil. Betul kan? Ada orang berdagang, berikhtiar kan? Berdagang itu berikhtiar, sukses, kaya raya. Ada orang berikhtiar dengan cara berdagang, ya, kemudian tidak sukses malah bangkrut. Ada orang tidak berikhtiar berdagang tapi malah sukses. Ada orang tidak berikhtiar, tidak berdagang tapi tidak sukses. Jadi kesimpulannya apa? Buat apa berikhtiar kalau seperti itu? Jadi maknanya apa? Ikhtiar itu tidak menentukan hasil. Sampai di sini ada yang mau bertanya, saya kasih kesempatan, Mbak. Ada yang mau protes juga boleh. Protes terhadap fakta yang ada di lapangan. Fakta yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memang itu adanya. Ada yang bisa membantah fakta ini, silahkan. Jadi artinya apa? Kalau selama ini orang mengatakan bahwa ikhtiar tidak mengkhianati hasil, atau hasil tidak mengkhianati ikhtiar. Faktanya begitu, dua kejadian itu seperti itu kok. Nyatanya demikian kok, keadaannya seperti itu. Lalu berarti ikhtiar itu tidak menentukan hasil. Iya. Lalu apakah bisa dikatakan bahwa hasil itu mengkhianati ikhtiar? Nah, kan begitu ya. Jadi buat apa kita berikhtiar? Nah, ini pertanyaan yang ayo kita sama-sama pelajari. Faktor keberuntungan itu apakah ada ya, Pak? Faktor keberuntungan. Faktor keberuntungan, faktor keajaiban. Nanti bisa kita lihat di belakang ya, Pak Andrian. Mohon maaf. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Kalau ikhtiar itu ternyata menentukan hasil, maka ya, ketika orang sakit, ketika orang tidak sehat, maka dia berikhtiar berobat pasti sembuh. Jika ikhtiar menentukan hasil, ketika ada orang sakit, ya, ketika ada orang sakit, kemudian ikhtiar berobat, maka dia sembuh. Jika ikhtiar menentukan hasil, maka setiap orang yang sakit, ketika berikhtiar berobat, lalu dia sembuh. Semuanya pasti sembuh. Berarti nggak akan ada orang yang meninggal kalau seperti itu. Mustahil tidak. Tidak ada orang yang meninggal. Mustahil tidak seperti itu. Nah, ini pertanyaan yang mesti kita jawab di dalam diri kita masing-masing. Jika ikhtiar menentukan hasil, maka setiap orang yang berdagang, berbisnis itu pasti sukses, pasti kaya raya. Kan gitu ya. Pasti sukses, pasti kaya raya. Maka di dunia ini tidak mungkin ada orang yang tidak kaya. Maka di dunia ini tidak mungkin ada orang yang miskin. Kalau setiap ikhtiar itu menentukan hasil. Mungkin tidak terjadi seperti itu. Contoh sederhana saja. Misalnya di pasar, katakanlah pasar manapun.
Orang yang jualan sayur itu kan bukan cuma satu orang saja, ada ada apa namanya kelompok penjual sayuran. Di situ ada penjualnya, pedagangnya bisa 5 sampai 10 orang jualan sayurannya sama. Gitu kan. Kalau ikhtiar menentukan hasil, maka semua pedagang sayur itu pasti kaya raya. Pasti kaya raya. Kalau ikhtiar menentukan hasil. Atau misalnya di pasar tekstil Tanah Abang, Pasar Baru yang di Bandung misalnya seperti itu gitu kan. Ada jualan pakaian, jualan apa namanya itu ya pakaian lah, jilbab, pakaian macam-macam lah seperti itu. Jualannya sama, barangnya sama, cara berdagangnya sama, tetapi hasilnya pasti tidak akan sama. Kalau ikhtiar menentukan hasil, maka mestinya semua pedagang di Pasar Baru Bandung atau Pasar Tanah Abang Jakarta itu mesti kaya raya semua. Kenyataannya tidak demikian. Kalau ikhtiar itu menentukan hasil, maka para kuli panggul, tukang-tukang bangunan harusnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang selalu bekerja keras. Ya. Orang-orang yang selalu bekerja keras, pasti mereka kaya raya. Tidak mungkin ada orang miskin. Para tukang, para kuli panggul, para macam-macam. Mereka pekerja keras. Mereka bahkan kadang bekerja bisa jadi lebih dari 8 jam per hari. Tetapi apakah mereka jadi orang kaya raya? Ternyata tidak demikian. Kalau ikhtiar menentukan hasil, maka para profesor, doktor, cendekiawan itu harusnya kaya raya. Kenapa? Karena mereka pintar. Orang-orang pintar, orang-orang yang canggih, orang-orang yang pola pikirnya itu luar biasa. Pasti kaya raya. Kenyataannya tidak demikian. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Saya kadang-kadang suka iseng ambil semacam riset kecil-kecilan tetapi tidak ilmiah dan jangan terlalu dipercaya. Ini kaitan dengan kerajinan belajar gitu ya. Saya suka melihat membandingkan dengan teman-teman dengan yang lain-lain. Kalau sekolah, ketika dulu kita sekolah di SMA misalnya gitu ya, yang ranking 1 sampai 10 selama 3 tahun berturut-turut, itu biasanya bakal jadi apa? Setelah dewasanya. Jadi peneliti, jadi guru, jadi dosen. Secara kebanyakan seperti itu. Ini penelitian saya yang tidak ilmiah sama sekali, kesimpulan yang juga tidak bagus-bagus amat, tetapi saya coba memperhatikan. Lalu yang ranking 11 sampai 20 di sekolah di SMA itu biasanya dia akan menjadi pekerja dan punya jabatan bagus di perusahaan ataupun mungkin di pemerintahan gitu. Nah, yang ranking 21 sampai 30 di SMA itu ranking bontot gitu, biasanya malah jadi pengusaha atau anggota dewan. Ini fakta yang ada walaupun tidak ilmiah banget. Kenapa demikian? Inilah rahasia Allah. Allah ingin memberikan apa? Memberikan satu pertanyaan kepada kita. Allah ingin memberikan satu rahasia, satu misteri kepada kita. Untuk apa? Supaya kita berpikir ya, supaya kita itu betul-betul apa namanya? Hidup kita itu hanya mendekat kepada Allah, hanya di jalan Allah, bukan di jalan yang lainnya. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, yuk kita pecahkan misteri ini. Yuk kita pelajari misteri apa. Ya, misteri apa yang ada di dalam kehidupan kita. Allah itu sedang menitipkan apa yang mesti kita pecahkan. Mesti kita jawab pertanyaan itu. Teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Jikalau ikhtiar itu menentukan hasil, pertanyaannya adalah di mana letak kekuasaan Allah? Bukankah Allah itu maha kuasa? Bukankah Allah itu maha segalanya? Bukankah Allah itu maha pemilik kita? Jika ikhtiar menentukan hasil, jika setiap ikhtiar itu menentukan hasil, ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka di mana letak kekuasaan? Ini satu ilmu apa? Tauhid. Allah itu maha kuasa. Allah itu maha segala-galanya. Allah yang maha memiliki kita. Dikatakan tadi bahwa jika orang sakit berobat sembuh,
Jika setiap orang sakit berobat dan sembuh, jangan-jangan nanti tidak ada orang yang meninggal. Walaupun dikatakan bahwa meninggal itu sebabnya bukan karena sakit. Makin dalam lagi itu. Ada orang sakit meninggal. Ada orang sakit bertahun-tahun sembuh tidak meninggal. Ada orang tidak sakit meninggal gitu. Ada orang yang usianya sudah lanjut nggak meninggal. 80, 90 sampai 100. Ada orang yang baru lahir meninggal, ada orang yang dalam kandungan pun meninggal. Itu juga adalah misteri. Misteri kehidupan yang Allah ingin tunjukkan bahwa Allah Maha berkehendak. Allah Maha kuasa. Allah itu Maha segala-galanya. Itu hak saya. Jangan-jangan Allah mengatakan seperti itu. Itu hak saya untuk menentukan. Hak saya untuk memberikan. Hak saya untuk memberi atau tidak memberikan. Hak saya untuk menarik atau memberikan. Seperti itu. Ini ada satu apa namanya? Satu rahasia, satu misteri yang disitulah kita diuji. Disitulah kita ingin Allah itu kita makin dekat kepadanya. Allah itu Maha Kuasa. Terserah Allah mau ngasih mau enggak. Terserah Allah mau ngasih berapa. Terserah Allah mau tidak memberikan hasil sama sekali pun juga terserah Allah. Itu hak Allah, hak prerogatif Allah untuk seperti itu. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan di dalam yang kedua. Hak prerogatif Allah untuk memberikan atau tidak memberikan. Hak prerogatif Allah untuk memberikan berapa yang pantas untuk kita. Hak prerogatif Allah, diskresi Allah untuk memberikan apakah itu sesuai atau tidak dengan keinginan kita. Seandainya jikalau ikhtiar senantiasa menentukan hasil, maka hak prerogatif Allah itu direduksi oleh keinginan kita. Kita ingin jalan-jalan ke Eropa langsung dikabulkan. Kita ingin sakit berobat langsung sembuh, dikabulkan sama Allah. Misalnya, setiap kali keinginan kita dikabulkan oleh Allah, artinya bahasa lain, jika setiap ikhtiar kita itu menentukan hasil, jika setiap ikhtiar kita itu mendapatkan hasil seperti yang kita inginkan, maka bisa dikatakan bahwa hak prerogatif Allah direduksi oleh keinginan kita. Yang notabene kita tahu keinginan kita itu lebih banyak hawa nafsunya daripada kebaikannya. Lebih banyak godaan setannya daripada jalan Allahnya. Itulah keinginan kita. Makanya ketika misalnya, jika misalnya setiap ikhtiar itu mendatangkan hasil, mendapatkan hasil, jika setiap ikhtiar itu kemudian dikabulkan oleh Allah, mendapatkan hasil yang kita inginkan, berarti sebetulnya hak prerogatif Allah itu direduksi oleh apa? Oleh keinginan kita. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Tidak mungkin itu bisa terjadi. Allah ya Allah, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Segalanya. Ya. Allah punya hak prerogatif untuk menentukan siapa yang mau dikabulkan, siapa yang tidak. Ini yang harus kita pahami. Kenapa kadang-kadang hasil itu tidak sesuai, tidak sama dengan apa ikhtiar yang kita jalankan. Nah, kalau kita senantiasa melakukan ikhtiar dan selalu menentukan hasil, berarti yang mengatur hidup kita itu bukan Allah. Berarti kita yang mengatur Allah untuk menentukan sesuai dengan keinginan kita. Kebayang nggak? Betapa dunia ini menjadi tidak harmonis. Betapa dunia ini menjadi tidak teratur. Sederhananya begini. Jika setiap ikhtiar selalu mendapatkan hasil, artinya apa? Ikhtiar saya mendapatkan hasil. Ikhtiar Pak Ahmad Habibie mendapatkan hasil. Ikhtiar Pak Ahmad Susanto mendapatkan hasil. Ikhtiar Pak Abadi mendapatkan hasil. Ikhtiar Bu Aan mendapatkan hasil. Ikhtiar Ibu Andi Lutfiah mendapatkan hasil. Misalnya seperti itu. Sudah berapa itu? Ada 5 apa 6 orang yang saya sebutkan. Nah, bayangkan ketika keinginan kita masing-masing yang 6 orang itu tidak sinkron dan kemudian 6-6-nya itu mendapatkan hasil, apa yang terjadi?
Misalnya, saya kepingin kalau bisa Pak Ahmad Susanto itu jadikan dia orang miskin. Pak Ahmad Susanto mengatakan, jadikan saya ini sebagai orang pinter misalnya, gitu, dibaliknya. Apa yang terjadi? Akan ada terjadi pertumbukan keinginan kita, tumbukan hasil kita, dan membuat dunia ini menjadi tidak harmonis. Dunia ini menjadi tidak terstruktur, tidak seperti yang sekarang ini. Berarti apa? Yang mengatur hidup kita, yang mengatur dunia ini adalah manusia, adalah kita, bukan Allah yang maha pengatur hidup. Iya kan? Bukan Allah yang maha pengatur hidup. Nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Di dalam keluarga kita saja ada 4 kepala, 5 kepala, keinginannya tuh nggak akan sama. Yang satu ingin ke utara, yang kedua ingin ke selatan, yang ketiga ingin ke timur, yang keempat ingin ke barat, yang kelima nggak ingin kemana-mana. Apa yang terjadi dengan kondisi seperti itu? Itu baru 5 orang saja. Kebayang miliaran orang di seluruh dunia, keinginannya tidak sama, lalu semua keinginan terkabul. Apa yang terjadi dengan dunia ini? Allah yang maha pengatur hidup. Jika setiap ikhtiar itu menentukan hasil, mendapatkan hasil, selalu berhasil, maka dunia tidak akan seharmonis seperti sekarang ini. Ini dasar-dasar akidah, dasar-dasar pengetahuan yang ayo kita pahami, ayo kita pelajari. Tidak mungkin semuanya seperti itu. Kenapa? Karena Allah punya sesuatu yang lebih baik untuk kita. Allah pasti memberikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Allah memberikan sesuatu yang pasti lebih baik dari apa yang kita ikhtiarkan selama ini. Jangan-jangan kalau kita berbisnis kemudian sukses lalu kita akan lupa dengan Allah. Berapa banyak orang yang seperti itu, ketika dia masih dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, rajin beribadah kepada Allah, rajin sholatnya, rajin berdoa kepada Allah, rajin menghubungi Allah. Tetapi ketika kehidupan ekonominya membaik, sedikit demi sedikit dia mulai melupakan Allah. Yang terjadi apa? Makin jauh, makin jauh, makin jauh dengan Allah. Ujung-ujungnya jangan-jangan kita tidak wafat dalam keadaan husnul khotimah. Allah maha tahu seperti itu. Allah maha tahu masa depan kita. Allah lebih tahu dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya sederhananya begitu. Balik lagi kepada kondisi kehidupan. Allah itu tidak akan memberikan ujian yang melebihi batas kemampuan kita. Ujian itu apa? Ujian itu diberikan dalam bentuk kenikmatan, ujian itu diberikan dalam bentuk ketidaknikmatan juga. Itu ujian juga. Ada orang yang diberikan kelimpahan harta, kelimpahan materi, ya luar biasa, mobilnya mewah, rumahnya megah, ya uangnya berlimpah, ya tanahnya di mana-mana gitu ya. Tetapi ternyata dia malah jauh dengan Allah. Dulu pada saat dia masih belum punya apa-apa, dia rajin ke masjid. Dia rajin untuk beribadah, dia rajin untuk berbagi. Setelah punya harta, setelah punya materi, bahkan dia lupa dengan Allah. Korun cerita zaman dulu. Zaman sekarang ada. Walaupun barangkali jumlahnya banyak atau tidak banyak, wallahu alam, saya tidak pernah memperhatikan yang seperti itu. Ada. Jangan-jangan kita, atau jangan-jangan sekarang kita yang sedang dijatuhkan Allah dalam kondisi yang tidak nyaman, tidak bahagia, tidak berkecukupan, tidak punya apa-apa. Jangan-jangan ini adalah cara Allah memberikan yang terbaik untuk kita. Jangan-jangan kita dulu pernah sukses. Jangan-jangan dulu kita pernah berlimpah dengan materi. Jangan-jangan dulu kita kaya raya, sekarang tiba-tiba dijatuhkan dengan sejatuh-jatuhnya. Tujuannya apa? Supaya kita kembali ke jalan Allah. Inilah salah satu hikmah kenapa ikhtiar itu tidak pernah menentukan hasil. Karena kalau ikhtiar pasti menentukan hasil, maka dunia ini pasti tidak akan seharmonis sekarang. Bahasa lainnya kacau balau. Kenapa? Kebanyakan manusia itu memang maunya adalah hal-hal yang sifatnya duniawi. Hal-hal yang sifatnya materi.
Bukankah di mana-mana kalau kita training apapun, training motivasi kah, training ini, training itu, yang dikedepankan apa? Keajaiban dalam bentuk dapat uang lah, bisa pergi jalan-jalan, bisa begini. Itu kan keajaiban yang diukur semata-mata dalam bentuk materi. Kenapa para motivator itu memberikan training dengan iming-iming seperti itu? Karena itulah yang paling banyak dicari, diharapkan oleh kita. Nggak salah mereka itu, tidak salah mereka mengajarkan itu. Yang salah siapa? Kenapa kita terlalu mendewa-dewakan materi, yang diuber materi? Tenang nggak? Belum tentu. Bapak Ibu teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah, ini agak dikit sedikit nyentil-nyentil nggak apa-apa ya Mbak ya, karena memang kajian kita itu menceritakan apa adanya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Saya kasih kesempatan dulu deh. Ada yang mau menyampaikan sesuatu, ada yang mau protes, ada yang mau, silahkan kalau memang ada. Ya, silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya bisa langsung unmute nih, diberikan kesempatan oleh Pak Farid. Atau bisa tuliskan juga di kolom chatnya. Oke, kita lanjutkan ya, kita lanjutkan. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Ya. Nah, kalau ikhtiar itu selalu menentukan hasil, itu berarti kita tidak memberikan kesempatan kepada Allah untuk memberikan sesuatu yang lebih baik. Allah pasti memberikan yang lebih baik. Kalau ikhtiar itu senantiasa selalu menentukan hasil, selalu memberikan hasil, berarti kita tidak memberikan izin kepada Allah untuk memberikan yang lebih baik bagi kita. Menurut siapa? Menurut Allah. Bukan menurut kita, menurut Allah. Berarti apa? Berarti kita tidak memberikan apa ya? Tidak mengakui bahwa Allah yang mengatur kehidupan kita gitu. Nggak usah ikut campur urusan gua dong, gua yang menentukan hidup gua, misalnya seperti itu. Jangan-jangan begitu. Bukankah selama ini kadang-kadang kita juga selalu mengatakan kepada orang lain, lu dengan hidup lu sendiri, gua dengan hidup gua, lu jangan ikut campur dengan urusan gua yang menentukan masa depan gua. Kan seperti itu sesama manusia. Jangan-jangan itu akan terjadi kepada Allah kalau ikhtiar itu selalu menentukan hasil. Allah, minggir. Jangan ikut campur dengan urusan saya. Biar saya yang akan menentukan mau kemana hidup saya. Subhanallah, astagfirullah. Bisa jadi terjadi seperti itu. Bisa jadi ada Fir'aun baru. Bisa jadi ada Namrud baru. Bisa jadi ada orang-orang yang merasa sombong, merasa hebat, merasa bisa menentukan hidupnya sendiri dan melupakan Allah. Tidak ingat dengan Allah. Pasti akan terjadi. Dan Allah tidak berkehendak seperti itu. Makanya, tidak setiap ikhtiar itu pasti menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Tidak setiap ikhtiar menghasilkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, Allah pasti memberikan yang lebih baik kepada kita. Saya jadi teringat satu kalimat yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Ketika aku berdoa kepada Allah, aku berbahagia jika doaku dikabulkan. Pastilah, semua orang juga pasti begitu. Tetapi aku lebih bahagia kalau doaku tidak dikabulkan. Wah, ini kalimat yang tingkat tinggi gitu. Berani nggak ngomong seperti ini? Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Aku bahagia jika Allah mengabulkan doaku. Tetapi aku lebih bahagia kalau doaku tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena yang pertama itu adalah mauku, sementara yang kedua adalah maunya Allah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sampai pada titik ini bisa nggak kita? Ini kalau kita membicarakan bagaimana posisi hasil versus ikhtiar, kita bandingkan antara keduanya. Mari kita berpijak pada ungkapan Ali bin Abi Thalib. Aku bahagia jika doaku dikabulkan. Semua orang pasti setuju. Termasuk saya pasti setuju. Tetapi aku lebih bahagia kalau doaku tidak dikabulkan. Kenapa? Karena ketika Allah kabulkan doa saya, maka itu adalah keinginan saya yang dikabulkan, yang disetujui oleh Allah.
Tetapi ketika Allah tidak mengabulkan doa saya, maka sesungguhnya Allah lebih tahu, Allah akan memberi yang lebih baik sesuai dengan maunya Allah. Di situ kuncinya. Hasil dengan ikhtiar. Kita berikhtiar, kita berdoa. Doa juga termasuk ikhtiar. Ya. Kita meminta kepada Allah, kita berikhtiar kepada Allah, dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah. Ketika tidak dikabulkan oleh Allah, mestinya kita mengucapkan alhamdulillahnya 10 kali lipat. Kita berdoa, kita berikhtiar, dikabulkan oleh Allah, alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Ketika kita berikhtiar, ketika kita berdoa, tidak dikabulkan oleh Allah, mestinya kita mengucapkan alhamdulillah 10 kali lipat dari alhamdulillah kalau dikabulkan. Kenapa? Karena pasti ketika Allah tidak mengabulkan doa kita, maka Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Walaupun itu tidak sesuai dengan keinginan kita, itu pasti. Itu pasti. Ya, itu pasti banget. Di kajian-kajian ini saya sering menceritakan gitu ya, ada orang yang waktu kecelakaan Lion Air, dia waktu itu pembangunan jalan layang di Bekasi gitu ya, sedang hot-hotnya, sedang sibuk-sibuknya lah gitu kan. Dia dari Bandung mau ke Jakarta, mau ke Cengkareng, ke Soekarno-Hatta, dia mau terbang ke Pangkal Pinang menggunakan pesawat Lion yang terbang jam 6 pagi itu. Sampai Bekasi tidak mulus jalanannya, kena macet, terhambat, kena jalanan yang padat, jalanan yang penuh. Lalu dia berdoa macam-macam begini begitu. Allah nggak mengabulkan doa dia. Allah tetap aja membuat jalannya itu tidak bergerak sehingga dia ketinggalan pesawat. Nah, pada saat dia sampai di Cengkareng, dia jejakkan kaki di Cengkareng, pesawatnya baru aja terbang, baru beda cuma berapa menit saja, baru aja terbang. Ya, dia nangis, dia marah-marah juga, macam-macam, dia ngomel, dia macam-macam lah menghujat Allah juga, gitu kan. Barangkali di situ. Nggak lama kemudian, berapa menit dia mendengar berita bahwa pesawat yang mesti dia tumpangi itu jatuh, lalu dia sujud syukur. Inilah salah satu contoh paling sederhana. Dia berdoa kepada Allah, ya Allah tolong uraikan kemacetan lalu lintas di Bekasi itu supaya saya bisa datang tepat waktu di Cengkareng karena saya akan terbang dengan pesawat itu jam sekian. Allah nggak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena Allah ingin menyelamatkan dia dari musibah itu. Itu yang terbaik, itu yang lebih baik bagi dia dari Allah. Inilah yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ketika kita meminta, ketika kita berusaha, ketika kita berikhtiar, di dalam hati kita, di dalam diri kita selalu memaksakan harus berhasil. Ketika tidak berhasil kita kecewa. Ketika tidak berhasil kita tidak bahagia. Ketika tidak berhasil kita kadang-kadang menghujat Allah. Banyak yang melakukan seperti itu. Berdoa, ikhtiar maksimal, lakukan. Optimis dalam pikiran kita, berhasil. Sukses. Law of projection. Atau orang mengatakan law of attraction. Fokuskan, berhasil, sukses, itu kewajiban kita. Tetapi ketika ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, aku lebih bahagia kalau doa dan ikhtiarku tidak dikabulkan. Karena yang pertama adalah mauku, sementara yang kedua adalah maunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, saya ulangi lagi, Allah pasti memberikan yang terbaik. Best way-nya itu Allah berikan kepada kita. Siapa yang menjamin bahwa cara kita, jalan kita, niat kita, ikhtiar itu adalah baik buat kita? Cuman kita yang tahu. Cuman kita yang merasakan. Pernah nggak kita bertanya kepada Allah, ya Allah, saya ingin bertanya kepadamu, betulkah cara yang saya lakukan ini? Betulkah target yang saya buat ini? Betulkah sudah benar tidak, sudah sesuai tidak dengan caramu? Sudah sesuai tidak dengan kehendakmu hamba melakukan itu? Nah, banyak di antara kita yang tidak melakukan itu. Kapan melakukan itu? Ikhtiar batiniah. Sebelum melakukan sesuatu, gelar sajadah. Sebelum menjalankan sesuatu, tanya dulu pada Allah. Sebelum menjalankan apa yang kita ingin lakukan,
minta izin dulu sama Allah, ridho dulu dengan Allah. Kalau itu Allah sudah mengizinkan, mengabulkan, lalu kita jalankan. Atau di dalam komunitas MR kita punya yang disebut dengan garpu tala. Garpu tala dulu, GT dulu. Maksudnya apa garpu tala itu? Ya, bertanya kepada Allah, sesuai nggak apa yang ingin saya lakukan dengan keinginanmu ya Allah? Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan kehendakmu? Apakah engkau mengizinkan? Kalau itu sudah kita lakukan, saya jamin ketika apapun hasilnya kita sudah tahu. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesederhana itu, ya, sesederhana itu. Nah, kemudian yang berikutnya, Allah itu pasti selalu benar, selalu tepat, dan selalu akurat. Nggak mungkin meleset. Nggak mungkin meleset. Allah pasti benar. Pasti benar. Kemarin saya ikut satu kajian. Ini kajian yang luar biasa. Kajian yang luar biasa. Gitu. Beliau kepingin naik haji di 2019 gitu kan, naik haji. Kalau haji sebutnya haji furoda gitu ya. Itu haji tanpa batasan waktu itu, dan nilainya luar biasa besar sekali, bisa 300-an juta kalau sekarang gitu ya. Itu dia cuman mengatakan, saya pasrah padamu, saya kepingin, alhamdulillah bisa dapat. Pada saat dia ingin berangkat haji, dia nggak punya uang pada saat itu, tiba-tiba ada aja rezekinya, tiba-tiba muncul aja uang itu. Dan tepat pada saatnya, cuman beda 10 hari dari waktu keberangkatan itu duit baru nongol, baru ada. Allah pasti selalu benar, selalu tepat, selalu akurat. Nggak mungkin kelewat. Nggak mungkin meleset. Allah pasti seperti itu. Hayo, di antara kita siapa yang selalu pada saat perlu uang, perlu dana buat bayar ini, bayar itu, kepepet waktunya, pasrah, minta sama Allah, tiba-tiba ada aja yang ngasih kita. Contoh tadi testimoni gitu. Bulan depan mesti bayar utang, bayar amanah 15 juta. Tiba-tiba ya, tanggal 27 itu dapat uang tukin saya, Bu Aan. Wah, kalau Bu Aan sih kita sudah paham ya, sering bolak-balik cerita. Selalu di apa, injury time gitu. Selalu di waktu-waktu yang Masya Allah, ya Masya Allah. Mepet-mepet begitu, tapi ternyata bisa berhasil. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah, itu ada raise hand Bu Zuraida, Bu Anggi. Ya, Bu Zuraida mau ada yang ditanyakan? Silakan, boleh unmute. Atau kepencet. Kepencet ya. Aku udah kepencet. Oke. Baik, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Kalau tadi hasil versus ikhtiar, hasil itu apa? Nah sekarang mari kita baca. Ikhtiar. Ikhtiar itu adalah kewajiban kita untuk melakukan sesuatu sesuai maunya Allah. Ya, sesuai maunya Allah. Ikhtiar. Kalau ikhtiar yang kita lakukan sementara ini barangkali sebelum ikut kajian ini, ikhtiar itu adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan keinginan kita. Hayu kita ubah. Ya, hayu kita ubah. Ubahnya apa? Ikhtiar itu adalah sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan maunya Allah. Pegang kalimat terakhir. Pegang kata-kata terakhir. Sesuai maunya Allah. Ya, jangan maunya kita. Kalau maunya kita itu adalah banyakkan tidak bahagianya. Ada satu ungkapan yang menarik. Berharap kepada manusia itu adalah kecewa yang direncanakan. Masya Allah. Berharap kepada sesama manusia adalah kecewa yang direncanakan. Jangan sampai terjadi dengan kita seperti itu. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Ikhtiar itu adalah kewajiban kita yang mesti kita lakukan sesuai dengan keinginan Allah. Dan ikhtiar itu adalah ladang pahala kebaikan yang diberikan Allah kepada kita. Ikhtiar itu tuh tempat kita untuk apa? Mengumpulkan pahala. Pada saat ikhtiar kita dikabulkan oleh Allah, hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan, ya, maka kita pasti akan bersyukur pahala. Allah akan memberikan pahala kepada setiap orang yang bersyukur. Pahalanya apa?
luar biasa. Kapan-kapan kita akan bahas yang seperti ini ya. Jika ikhtiar kita ternyata sesuai hasilnya sesuai dengan ikhtiar kita, artinya Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, yang kita ikhtiarkan, berarti kita harus bersyukur, wajib bersyukur. Disitulah kita akan mendapatkan pahala. Nah, jika kebalikannya, ternyata ikhtiar kita itu tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan kemauan kita, ya, di situ ada pahala bersabar. Ada pahala bersabar. Jadi ikhtiar itu mengandung pahala, berhasil ada pahala bersyukur, tidak berhasil ada pahala bersabar. Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Allah itu maha memberikan pahala kepada kita, pahala kebaikan. Berhasil bersyukur, dapat pahala. Tidak berhasil bersabar, dapat pahala juga. Dapat pahala juga. Nah, ini kan yang kadang-kadang tidak disadari oleh kita. Pahala bersabarnya di mana, Pak? Berobat misalnya tadi kita sedang tidak sehat. Berobat belum sembuh. Sebetulnya Allah itu ingin kita itu menghapus pahala dulu. Bukankah sakit itu adalah salah satu penghapus dosa-dosa kita? Kita sakit, kita tidak sehat, kita berobat, nggak sembuh-sembuh atau belum sembuh, disitulah Allah ingin memberikan kesempatan kepada kita. Untuk apa? Menghapus dosa-dosa kita dengan cara diberikan sakit. Dengan cara diberikan kesembuhan yang belum tuntas. Atau ternyata meninggal. Setelah sakit sekian lama ternyata meninggal. Jangan-jangan meninggalnya itu dalam kondisi husnul khotimah. Kok bisa, Pak? Karena selama sakit yang berkepanjangan itu Allah cabut dosa-dosa kita. Allah hapus dosa-dosa kita. Seandainya dia setelah dihapus dosanya sembuh, jangan-jangan bikin dosa baru lagi. Makanya sama Allah diwafatkan. Supaya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Wafat dalam keadaan bersih dari dosa. Disitulah kasih sayang Allah kepada kita. Yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah menyadari bahwa itu adalah di sana. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimakumullah. Jika bisnis kita belum sukses, jangan-jangan Allah ingin memberikan cara yang lebih baik dibandingkan dengan cara kita. Jangan-jangan bisnis kita tidak sukses pada saat ini karena modalnya pakai riba. Jangan-jangan seperti itu. Allah hancurkan dulu, jatuhkan dulu, ya, hempaskan dulu kita, hutang ribanya lunas, lalu kita bangkit lagi, berjalan pelan-pelan, memulai lagi pelan-pelan dengan cara-cara yang lebih syar'i, dengan cara-cara yang sesuai dengan keinginan Allah. Jangan-jangan seperti itu. Kalau kita berbisnis menggunakan riba, berhubungan dengan riba, lalu kita sukses, saya jamin 1000% maka tidak akan ada keberkahan. Saya jamin 1000% tidak akan ada kebahagiaan di situ. Enggak akan. Enggak akan. Kenapa? Karena riba itu tidak sesuai dengan caranya Allah. Disitulah rahasianya. Rahasia ikhtiar yang tidak berhasil. Rahasia ikhtiar yang tidak menunjukkan hasil sesuai dengan keinginan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah. Lalu apalagi ikhtiar itu? Kenapa Allah mewajibkan kita untuk berikhtiar? Oh ya. Yang kedua, maaf sebelum yang ini, satu lagi. Ikhtiar itu adalah ladang pahala kebaikan. Segala sumber daya yang kita keluarkan pada saat berikhtiar, kita keluarkan uang, kita keluarkan tenaga, kita keluarkan pikiran, kita keluarkan waktu, kita keluarkan peralatan, itu akan bernilai sedekah, akan menjadi pahala sedekah kalau kita lakukan dengan ikhlas. Pahala lagi yang kita dapatkan. Inilah maha pengasih, maha penyayangnya Allah. Allah itu ingin memberikan miliaran, triliunan pahala kebaikan kepada kita. Ikhtiar berhasil, ada pahala bersyukur. Ikhtiar tidak berhasil, ada pahala bersabar. Segala sumber daya yang kita keluarkan di dalam proses berikhtiar itu, ada uang, tenaga, pikiran, peralatan, waktu, pada saat berhasil ataupun tidak berhasil, akan mendatangkan pahala sedekah. Kalau apa? Kalau kita lakukan dengan cara yang ikhlas.
Siapa yang nggak mau mendapatkan pahala kebaikan dari setiap tarikan nafas kita, dari setiap langkah yang kita lakukan, dari setiap kegiatan yang kita jalankan. Disitulah Allah itu ingin memberikan berbagai macam kebaikan kepada kita. Cuman kitanya yang tidak pernah menyadari itu. Kita nggak pernah tahu itu. Taunya usaha berhasil, lupa dengan Allah. Usaha tidak berhasil, marah dengan Allah. Itulah kita. Itulah kita. Kenapa? Barangkali selama ini memang ilmunya belum kita dapatkan. Makanya kita pelajari di sini. Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahullah. Bukankah doa itu bisa mengubah takdir? Tadi juga ada pertanyaan sepintas saya lihat ya. Bukankah doa itu bisa mengubah takdir? Yes. Doa itu bisa mengubah takdir dengan kehendak Allah. Bukan tanpa kehendak Allah. Orang berdoa, mari kita lihat konsep doa tersebut. Orang berdoa, ud'uni astajib lakum, Allah mengatakan berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Tetapi yang seperti apa dulu? Ada konsep berdoa, doa yang bagaimana? Siapa yang berdoa? Seperti apa yang dikabulkan oleh Allah doanya? Seperti itu. Hanya doa yang bisa mengubah takdir? Yes, 100% benar. Tetapi doa yang bagaimana yang akan dikabulkan oleh Allah. Kembali kepada konsep Allah yang maha mengabulkan doa. Bagi yang dikehendakinya. Kalau ternyata hidup kita masih penuh dosa, penuh maksiat, lalu kita berdoa dan belum dikabulkan, ya gara-gara kita juga. Gara-gara kita juga, bukan gara-gara Allah. Allah itu hanya ingin memberikan sesuatu yang terbaik buat kita. Kan begitu. Nah, Bapak Ibu teman-teman hadirin kakak adik rahimahumullah, bahkan kadang-kadang ikhtiar itu juga bisa menjadi dosa loh. Ikhtiar itu bisa menjadikan dosa kalau kita tidak memahami dengan cara yang baik. Contohnya apa Pak? Ikhtiar bisa mendatangkan dosa, bisa menjadikan dosa. Misalnya berobat ke dukun, ke orang pinter dengan ritual syirik. Ya, misalnya siapin kembang 7 rupa, ayam jantan hitam gitu, warnanya hitam, pakai kemenyan, lalu mandi di 7 sungai zaman-zaman dulu ya. Persembahan kepada penunggu pohon yang tinggi besar di hutan sana, macam-macam ada sesajen. Itu bisa jadi akan membawa kita kepada kemusyrikan. Ikhtiar, ya, ikhtiar, ya, ikhtiar. Apa? Ikhtiar bisa menjadi dosa kalau apa? Kalau ternyata dilakukan dengan cara yang tidak benar. Contoh lagi, berbisnis, berdagang di kantor, persaingan di kantor, jabatan, kedudukan, posisi, pakai jimat, pakai susuk, ya, pakai keris, pakai bunga, kain putih atau nempel susuk di sini atau di sini atau di sini atau di sini misalnya, supaya kelihatan ganteng, supaya kelihatan cantik, Masya Allah, itu adalah satu kesyirikan yang justru hanya akan membawa kita ke jurang dosa dan maksiat. Ikhtiar juga bisa akan menjadi seperti itu. Menjadi apa? Menjadi pengundang dosa. Menjadi pengundang apa? Pengundang maksiat kalau kita melakukannya dengan cara yang tidak benar. Tetapi kalau kita melihat bahwa ikhtiar ladang pahala, dengan catatan ikhtiar yang kita lakukan sesuai dengan maunya Allah. Berhasil, bersyukur, ada pahala. Tidak berhasil, bersabar, ada pahala. Segala sumber daya yang kita lakukan, yang kita curahkan pada saat berikhtiar akan menjadi pahala sedekah. Kalau kita lakukan dengan cara-cara yang ikhlas, dengan cara-cara yang syar'i, ambil di situ. Dengan cara yang seperti itu. Doa kencengin. Doa makin banyak, doa ditingkatkan frekuensinya, ditingkatkan waktunya, ditingkatkan jumlahnya. Pak, apakah doa kita dikabulkan? Kita berharap kepada Allah, tugas kita, ikhtiar kita doa. Perkara Allah mengabulkan atau tidak, Allah janji. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan kabulkan doamu, tetapi juga ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Jangan cuma sekedar doa saja. Ya, jangan cuma sekedar doa. Ingatlah 2 faktor itu, lakukan 2 faktor itu. Maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.
Lalu bagaimana cara kita bersikap, Pak, kalau ternyata ikhtiar itu tidak menentukan, tidak selalu menentukan hasil? Lalu bagaimana cara kita bersikap, Pak, seandainya, ya, seandainya hasil itu ternyata mengkhianati ikhtiar? Bagi orang beriman, segala hal pasti akan menjadi kebaikan. Tidak ada hal yang sia-sia bagi seorang muslim. Wasbir fa innallaha la yusi'u ajral muhsinin. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Dan bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Di dalam Islam, kalau kita mengaku sebagai seorang muslim, apalagi mukminat, apa yang kita lakukan itu tidak ada yang sia-sia di mata Allah. Dengan catatan apa yang kita lakukan sesuai dengan jalan Allah, sesuai dengan maunya Allah. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah karena sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan orang yang berbuat kebaikan. Lalu Pak, bagaimana kuncinya? Boleh nggak dikasih tipsnya? Saya kasih tipsnya ya. Bagaimana ketika kita berikhtiar? Dawamkan ucapan ini setiap saat sebelum berdoa. Selesai sholat, berdoa, ucapkan ini. Ya, ini adalah dalam rangka melangitkan ikhtiar kalau bahasa saya. Kalau bahasa saya juga ini adalah dalam rangka ikhtiar batiniah, ikhtiar spiritual. Setiap kali selesai sholat, ya, setiap kali selesai berdoa, atau sebelum berdoa juga boleh katakan dalam hati kita, demi Allah aku ridho, demi Allah aku rela, demi Allah aku ikhlas dengan segala kodok dan kodarmu, dengan segala takdirmu ya Allah, karena aku tahu inilah hal yang terbaik bagiku. Minimal setelah sholat subuh dan setelah sholat isya sebelum tidur. Baca ini, ucapkan kalimat ini. Minimal setelah sholat subuh dan sebelum tidur atau setelah sholat isya. Demi Allah aku ridho, demi Allah aku rela, demi Allah aku ikhlas dengan segala kodok dan kodarmu, dengan segala takdirmu ya Allah, karena aku tahu inilah hal terbaik bagiku. Insya Allah dengan cara mendawamkan ini, membaca ini setiap saat, kalau bisa setelah sholat wajib, alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa setelah sholat wajib, minimal setelah sholat subuh dan sebelum tidur atau setelah sholat isya. Baca ini setiap saat. Insya Allah semakin lama hati kita semakin tenang. Insya Allah semakin lama hati kita semakin terpaut hanya dengan Allah, hanya kepada Allah. Insya Allah kalau kita sudah terpaut dengan Allah, dunia dan seisinya tidak ada nilai apapun bagi kita. Hidup itu mudah, hidup itu enteng. Mau punya utang berapapun, amanah berapapun, serahkan sama Allah. Pasti ada saat-saat tertentu ketika kita perlu, Allah berikan, Allah sampaikan, Allah kabulkan apapun yang menjadi keinginan kita. Bapak, Ibu, teman-teman hadirin, kakak adik rahimakumullah. Sampai di sini sementara untuk pertemuan kita di pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Silakan, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Farid atas pemaparannya ya. Tadi betulkah hasil mengkhianati ikhtiar? Dan Pak Farid seperti biasa menjabarkannya dengan detail ya, dari faktanya ya sampai dan banyak hal ya. Mudah-mudahan ini sepertinya sih sebenarnya banyak yang sering kali kita rasakan ya, Bapak Ibu ya, kita sudah ikhtiar ya, tapi kenapa hasilnya masih belum maksimal. Nah, ini sebagai pengobat hati ya Bapak Ibu semuanya ya, pengobat hati dan juga penguat keyakinan bahwa apapun itu kita tetap yakin pasti ada maksud baik Allah untuk rencana tersebut ya. Jadi kalau ada hal yang belum sesuai dengan keinginan kita, itu adalah tanda Allah lagi mempersiapkan insya Allah yang lebih baik buat kita. Sama halnya ternyata setiap ikhtiar itu apapun hasilnya itu ternyata menjadi ladang pahala buat kita ya. Hasilnya belum maksimal ya, atau ada hal yang belum berkenan,
kita harusnya lebih banyak mengucapkan alhamdulillah lebih banyak ya Pak Farid ya. Wah, ini pelajaran baru juga ya. Karena kita biasanya alhamdulillah ala kulli hal udah ya. Walaupun di hati itu kadang masih manis gitu ya Pak ya. Berarti itu harus diulang-ulang terus ya supaya semakin meresap dan tadi ditambahkan oleh doanya Pak Farid di akhir sesi di akhir slide ya. Bagaimana kita minta kerelaan, kita ikhlas, rela dan ridho ya atas koda dan takdir dari Allah ya, dan mudah-mudahan itu menjadi semangat kita ya, apapun yang terjadi kita tetap semangat ya. Ini juga luar biasa Pak Farid sharing hari ini, alhamdulillah insya Allah sangat bermanfaat buat kita semua ya Bapak Ibu ya. Dan mudah-mudahan menjadi amal jariah buat Pak Farid ya pada saat kita mengamalkan ini, insya Allah menjadi amal jariah buat Pak Farid juga ilmu yang di-sharingkan buat kita semua. Tetap semangat Pak Farid untuk berbagi ilmu buat kita semua ya, amin. Baiklah, sebelum kita mengakhiri Bapak Ibu, seperti biasa saya share terlebih dahulu. Aduh, sebentar ya, sebentar. Laptop saya, oh ternyata. Mohon izin sebentar Bapak Ibu. Baik, ya seperti biasa sedikit saya share sebagai tanggung jawaban ya Bapak Ibu. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah turut berpartisipasi ya dalam program Sahabat Berkah Cinta. Alhamdulillah Jumat kemarin kita sudah membagikan di 5 kota sebenarnya ya, jadi di Lampung 23 box, di Semarang 30 box, di Jombang 34 box, di Nganjuk 42 box, dan di Papua 100 box ya. Kemarin awal minggu ada kabar dari teman kita ya, di Papua ada banjir bandang, dan alhamdulillah teman kita yang di Kecamatan Kerom nggak 1,5 jam dari Papua bersedia untuk membantu menyalurkan nasi box berkah, hanya belum disampaikan ya foto-fotonya. Jadi ini adalah laporan. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi dalam program ini. Alhamdulillah saldo pekan lalu ada 1,5.099.000 dan total saldo sampai dengan 15 Januari ada 2.649.000. Sudah kita salurkan sebanyak 2.200.000 rupiah ke 5 teman-teman kita ya, sahabat-sahabat di sini yang turut berpartisipasi untuk menyalurkannya, dan masih ada sisa 449.000 untuk disalurkan di Jumat depan. Biasanya kita salurkan setiap hari Rabu. Jadi silakan Bapak Ibu yang mau berpartisipasi ya, kita mudah-mudahan semakin Allah ringankan kita bersedekah, semakin Allah buka keberkahan untuk rezeki-rezeki, pintu-pintu rezeki kita ya, insya Allah. Dan terima kasih para donatur mulia, para dapur-dapur SPC ya, yang juga sudah memasakkan, yang sudah para donatur sudah memberikan sedekahnya. Mudah-mudahan Allah semuanya ya berkahi rezekinya, muliakan dan bahagiakan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Oke, itu saja laporannya karena belum ada program baru ya. Doakan kita awal tahun ini bisa ada program lainnya, sudah ada rencana-rencana, tapi ini masih terkait waktu ya, sama-sama bagi waktu. Saya juga sama-sama membagi waktu dengan teman-teman calon trainer lainnya atau calon speaker lainnya. Doakan teman-teman speaker lainnya juga berkenan untuk mengisi dan sharing, memberikan ilmu-ilmu bermanfaat buat kita semua. Baik, itu saja, dan seperti biasa Pak Farid akan menutupnya dengan doa. Mudah-mudahan semakin banyak keberkahan yang Allah berikan untuk kajian kita. Kepada Pak Farid, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak dan Bapak Ibu hadirin kakak adik rahimakumullah. Mari kita berdoa kepada Allah, bersyukur, berterima kasih bahwa apa yang kita lakukan insya Allah berjalan, alhamdulillah berjalan lancar, dan insya Allah akan memberikan manfaat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Kita awali dengan istighfar 5 kali dan sholawat 5 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Ghafur, Engkau Maha Pengampun, Engkau Maha Pengasih, dan Engkau Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah, dosa keluarga kami, ya Allah, dosa anak, istri, dan suami kami, ya Allah, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang senantiasa mendapatkan hidayah-Mu, mendapatkan ampunan-Mu, dan kelak juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Ya Allah, cukupkanlah kami dengan rezeki-Mu yang halal, sehingga kami terhindar dari yang Engkau haramkan. Kayakanlah kami dengan karunia-Mu, ya Allah, hingga kami tidak perlu meminta kepada selain Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar melimpahkan rezeki kepada kami berupa rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang tanpa susah payah, tanpa memberatkan, tanpa membahayakan, dan tanpa rasa lelah dalam memperolehnya. Sesungguhnya Engkau berkuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, tambahkanlah rezeki kepada kami, jangan Engkau kurangi. Muliakanlah kami dan jangan Engkau hinakan kami. Berilah kami dan jangan Engkau halangi kami. Pilihlah kami dan jangan Engkau tinggalkan kami. Dan janganlah Engkau cegah kami dari sesuatu yang Engkau ridhoi. Ya Allah, perbaikilah agama kami yang menjadi pokok urusan kami. Lapangkanlah tempat tinggal kami dan berikanlah keberkahan pada rezeki kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, teman-teman hadirin kakak rahimakumullah, terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga Allah memberikan berkah dan ridho kepada kita semua. Mohon maaf jika ada hal yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Farid atas sharingnya hari ini. Mudah-mudahan Allah berkahi Pak Farid keluarga ya, dan juga buat Bapak Ibu semuanya sudah berkenan mengikuti setiap Sabtu pagi dan di pagi hari ini. Selamat menikmati akhir pekan bersama keluarga dan mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan nikmat sehat, dilancarkan segala urusannya dan semakin dimuliakan dan dibahagiakan Allah dunia akhirat. Seperti biasa kita foto bersama terlebih dahulu. Yuk silahkan boleh di-on-kan kamera videonya Bapak Ibu yang sudah bersiap-siap jalan-jalan, mungkin sudah rapi gitu ya. Abis ini langsung ya jogging-jogging sarapan santai gitu kan ya. Oke. Baik, wah Pak Ahmad lagi kemana nih Pak Ahmad Habibi? Nanti Pak. Oke, baik. Seperti biasa, ya Pak Ahmad gak usah pakai tangan gak Pak ya. Kayaknya lagi nyetir ya. Oke, tangannya boleh ditengadahkan seperti ini ya. Kita mengharap ridho Allah, mudah-mudahan dengan semakin Allah meridhoi kita semua, Allah berkahi hidup kita semua. Oke, 1, 2, 3. Tahan. Oke, kemudian angka 1. Harap pertolongan pada Allah dan juga kalau di magnet rezeki ini satu sama terhubung ya kita. 1, 2, 3. Tahan, layar kedua. Oke, baik. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih banyak. Selamat berakhir pekan, selamat menikmati waktu bersama keluarga. Jumpa lagi di pekan depan. Ingat untuk ajak ya keluarga, sahabat, tetangga. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah kita bersama, wasilah kebaikan kita bersama karena menunjukkan kepada kebaikan dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang terbantu ya mendapatkan ilmu bermanfaat seperti ini. Saya Anggi pamit, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Yuk kita tutup kajian ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Pak Farid, Mbak Anggi mohon maaf, udah buka kamera sudah 1 minggu. Oh iya, nggak bisa bangun tiduran. Oh, Masya Allah ya. Waan dan juga tadi ada Bu Nur
Hayati ya, Syafaqillah, mohon benar-benar maaf. lekas ya. Oh, apa buat benar-benar lekas Bu ya. Oke. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Yuk kita tutup dengan majelis ilmu, doa majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Sampai jumpa di Sabtu pekan depan. Selamat berakhir pekan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Pak Farid, terima kasih semakin menguatkan ilmunya. Pagi. جينا نعيدكم بالعيد بنسألكم